Selamat datang di New Perspective. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Sudah sangat jelas. Bisa, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita beragam nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di majelis diskusi ini, ya, termasuk kepada Bapak anggota DPR RI tadi, kemudian juga pada narasumber yang lain, dan juga dari pihak penyelenggara, ya. Kedua kalinya mari kita selalu bersyukur juga, atau kita mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang telah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, ya. Sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir ini adalah merupakan kata kunci, gitu ya, sehingga beliau membawa agama yang bersifat universal dan juga kepada umat manusia secara keseluruhan, ya. Dengan mukjizat yang terbesarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, mudah-mudahan Al-Quran dan sabda-sabda beliau dapat kita jadikan pedoman hidup sampai akhir hayat nanti. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal ini, ya, yang terkait dengan diskusi kita tentang Tholiban al-Judud, itu ya, New Tholiban, ya. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan Tholiban al-Judud, ya. Karena Tholiban ini adalah merupakan suatu fenomena sebetulnya, ya, sejak abad yang lalu, ketika mereka berjuang untuk mempertahankan negara mereka dari serangan atau dari peperangan yang dilakukan oleh Uni Soviet, yang kemudian pada akhirnya Uni Soviet pun bubar, sehingga menjadi negara-negara yang ada yang kecil dan ada juga yang masih besar, itu ya. Ada Rusia, ada Azerbaijan, kemudian beberapa negara yang lain. Nah, oleh panitia pada seminar ini saya dikasih tema tentang syariah dalam konteks negara modern, ya. Jadi syariah dalam konteks negara modern. Baik. Jadi ini judul yang diberikan kepada saya. Ya. Judul ini enaknya saya dibahas dengan rujukan karya Wael Hallaq. Ya. Itu ada buku, kalau terjemahan Indonesianya itu mungkin Negara Utopis. Ya. Di dalam bahasa Arab juga buku itu kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Arab dengan judul Ad-Daulah Al-Mustahilah. Ya. Kalau judul bahasa Inggrisnya ditanya Dr. Hamdi itu. Ya. Sebab dalam kajian-kajian Islam politik itu sepertinya buku ini cukup menarik, gitu ya.
Dan beberapa kajian juga, misalkan tentang negara-negara modern, kemudian bagaimana hukum Islam di dalamnya, yang dilakukan oleh sejumlah pemikir Arab, antara lain Ridwan Said, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan referensi-referensi tersebut. Saya akan coba memaparkan sedikit dari kajian saya, gitu ya, yang terkait dengan ijtihad nawa'i itu ya. Jadi ijtihad nawa'i itu bukan jurusan ya, tapi itu yang saya tulis, harapannya bisa menjadi solusi, gitu ya. Sebab saya melihat ijtihad sekarang ini lebih banyak bersifat kuantitatif. Produknya banyak tetapi tidak menyelesaikan masalah, gitu ya. Yang diinginkan sesuai dengan tokoh yang saya kaji adalah ijtihad an-nawa'i, itu ya. Itu berorientasi pada ijtihad kualitatif, gitu ya. Bagaimana produk ijtihad itu adalah sebagai solusi, tidak saja dalam bidang hukum dan politik, tetapi juga dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, kalau kita melihat agama, ya, kalau kita melihat sejarah agama, ya, itu bisa kita lihat dari 3 fase. Pertama, agama pada level keluarga. Ini yang disebut dengan ad-din al-a'ili atau dinul a'ilah. Nah, agama pada fase ini hanya dalam level keluarga. Misalkan sejak Nabi Adam, gitu ya, atau mungkin sampai Nabi Idris ya. Ini yang saya agak lupa itu. Agama dalam level keluarga ini setidaknya mulai dari Nabi Adam itu ya, sampai Nabi Idris. Nah, sehingga kalau ditanyakan siapa umat-umat beliau, ya tentu keluarga-keluarga beliau. Ya. Nah, kemudian yang kedua, agama pada level bangsa. Agama pada level bangsa ini, ya, setidaknya itu sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Artinya apa? Nabi-nabi yang diturunkan sebelum Nabi Isa itu diutus kepada bangsa mereka, ya, sehingga keberadaan Nabi dalam satu waktu itu bisa saja 2 orang, tuh ya, tapi mereka diutus pada bangsa-bangsanya sendiri, tuh ya. Nah, kemudian setelah fase agama pada level bangsa ini, muncul agama pada level umat manusia secara keseluruhan. Nah, inilah agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah merupakan kata kunci untuk memahami bagaimana kemudian doktrin keagamaan Islam itu diderivasi menjadi hukum, terutama pada hukum ekonomi, hukum politik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan agama pada level umat manusia. Makanya di dalam Islam itu kan disebutkan rahmatan lil alamin. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah juga alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin di situ sebetulnya aulamah. Aulamah itu globalisasi. Tapi saya berharap peserta webinar tidak memahami globalisasi yang saya sebut ini sebagai globalisasi produk kapitalisme barat. Itu ya. Yang saya maksud ini adalah globalisasi Islam. Ya. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam saat ini sudah masuk pada globalisasi kedua. Lalu pertanyaannya,
Kapan globalisasi pertama? Globalisasi pertama itu adalah sejak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sampai kira-kira abad ke-14 Hijriyah, sekitar 1400 ya. Nah, sejak 1500 gitu ya. Sejak abad ke-15 Hijriah maksud saya, ya. Artinya tahun 1400-an, entah itu 1401, gitu. Itulah yang disebut dengan globalisasi Islam kedua. Artinya apa? Sekarang ini kita sedang berada pada globalisasi Islam kedua. Perlu saya tegaskan lebih lanjut standar dari penyebutan globalisasi Islam pertama dan globalisasi Islam kedua ini. Ketika umat Yahudi meninggalkan, ketika umat Yahudi dibawa oleh Nabi Musa masuk ke tanah Palestina. Sekali lagi, ketika umat Yahudi itu masuk ke negeri Palestina, dibawa oleh Nabi Musa, sampai kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diperkirakan 14 abad. Diperkirakan 14 abad. Nah, lalu sejak terusirnya Yahudi pada masa kenabian atau era kenabian Nabi Muhammad sampai hadirnya kembali Yahudi di bumi Palestina yang membentuk negara Israel Raya, itu juga sebanyak 14 abad. Nah, kehadiran Yahudi di bumi Palestina yang kedua itu bersamaan dengan masuknya era globalisasi Islam kedua. Nah, itu pendapat tokoh yang saya kaji. Tentu pendapat ini harus atau bisa didiskusikan, sebab tidak semua orang kan bisa sepakat untuk itu. Tapi kerangka pemikiran ini saya pakai untuk menjelaskan bagaimana syariah di tengah negara modern dan bagaimana umat Islam memahami itu. Tapi juga perlu saya informasikan pendapat lain. Ketika tadi misalkan sambutan yang disampaikan oleh Bapak anggota DPR kita itu sangat bagus gitu ya. Hanya saja mungkin dari perspektif tokoh yang saya kaji ini, istilah umatan wasata di situ, tidak harus diartikan sebagai umat yang moderat, atau tidak menunjuk pada sikap atau mental. Melainkan ayat itu bisa diartikan juga dengan dalam konteks geografis. Artinya apa? Islam itu muncul di tanah Mekah yang merupakan daratan tertua di permukaan bumi ini. Demikian kata pakar geologi, terutama daratan di atas Ka'bah itu. Lalu kemudian Islam itu akan menyebar ke barat dan ke timur, Maka kemudian disitulah dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Disitulah Islam menyebar ke barat dan ke timur. Kalau istilah jamaah tabligh itu kan khuruj, tapi maaf, istilah yang saya pakai dengan khuruj itu bukan identik dengan apa yang dikatakan oleh jamaah tabligh. Jadi ukhrijat di situ saya artikan khuruj dalam kerangka dakwah ke barat dan ke timur.
Sehingga pada globalisasi Islam pertama, Islam bisa sampai Eropa, sampai juga di daratan Cina. Tapi kalau globalisasi Islam kedua itu, Islam sudah sampai pada seluruh permukaan bumi ini. Nah, itu kerangka berpikir pertama. Itu ya. Sebagai realisasi dari apa yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafir. Baik. Nah, kemudian yang kedua, istilah hakimiyah. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Istilah hakimiyah yang diartikan dengan bahwa hukum itu adalah dari Allah, kemudian semua hukum itu harus diterapkan kepada umat manusia dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, inilah dalam sejarah Islam merupakan doktrin yang terlahir dari Khawarij. Ya. Maka di situ dia mengartikan hakimiyah ilahiyah. Nah, selama 1400 tahun istilah hakimiyah ilahiyah ini kan sebetulnya menghilang. Istilah hakimiyah ilahiyah itu jarang kita dengar. Dan di dalam referensi fikih pun juga istilah hakimiyah ilahiyah ini hampir tidak ada di dalam istilah fikih klasik. Hanya saja memang ada satu sumber yang disebutkan oleh seorang penulis itu, tapi bukunya itu lupa saya, sebab buku tersebut sampai saat ini tidak dicetak sehingga belum dipublikasikan. Itu ya. Di situ dia menyebutkan istilah hakimiyah di dalam kata pengantar karyanya yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tapi buku yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah yang menyebutkan Al-Hakimiyah ini, sampai saat ini menurut informasi yang saya baca, itu belum dipublikasikan. Nah, sedangkan Al-Ahkam As-Sultaniyah yang sampai pada kita itu, pertama ditulis oleh Al-Mawardi, kemudian juga ada judul yang sama ditulis oleh Abu Ya'la. Kalau saya tidak salah, buku tersebut sama sekali, isinya hampir sama. Hanya saja pendapat-pendapat yang terafiliasi kepada mazhab tertentu, disitulah perbedaannya kemudian muncul. Karena Al-Mawardi itu bermazhab Syafi'i, lalu Abu Ya'la adalah bermazhab Imam Ahmad. Dua buku inilah yang menjadi karya monumental dalam bidang politik. Lalu kemudian dapat dipastikan bahwa karya-karya fundamental dalam bidang politik itu tidak terbit, tidak muncul. Ini adalah merupakan pertanyaan yang mendasar dan juga pertanyaan yang besar, mengapa ijtihad-ijtihad politik tidak berkembang? Itu ya, di era khilafah, ya, baik Umayyah, ya, Abbasiyah, termasuk juga di era-era Sultanah, itu tidak muncul. Memang ada ijtihad politik itu tidak muncul seperti kemunculan ijtihad dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, termasuk juga dalam bidang ekonomi, karena konteks politik ini sudah dimonopoli oleh penguasa-penguasa pada masa itu. Baik, jadi hakimiyah ilahiyah ini yang muncul terutama pada zaman Sayyidina Ali yang dipopulerkan oleh Al-Khawarij, ya, meskipun dia tidak langsung mengatakan hakimiyah ilahiyah, dia hanya mengangkat dan menyuarakan ayat yang menyatakan inil hukmu illa lillah, gitu.
maka ini kemudian dianggap merupakan kemunculan hakimiyah ilahiyah pertama. Nah, setelah menghilangnya hakimiyah ilahiyah ini lalu kemudian diangkat oleh pemikir India, ya, Abul A'la Al-Maududi. Ya. Jadi Abul A'la Al-Maududi ini memperkenalkan kembali istilah al-hakimiyah ilahiyah dalam berbagai karyanya, antara lain adalah Al-Hukumah Al-Islamiyah. Perlu dicatat bahwa buku Al-Maududi ini muncul pada saat kaum-kaum Hindu melakukan tekanan terhadap umat Islam, terutama pada tahun 1930-an. Ya. Maka disitulah kemudian bagaimana Maududi memperjuangkan hak-hak umat Islam, gitu ya, lalu memunculkan istilah al-hakimiyah al-ilahiyah ini. Tapi ketika Pakistan itu berpisah dengan India, ya, sepertinya Maududi ini meskipun tidak secara tegas mencabut kembali pendapatnya, tapi kalau kita lihat dari aksinya bahwa Jamaah Islamiyah yang didirikan oleh Maududi ternyata ikut juga berpartisipasi dalam politik yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Tentu kalau kita pemilihan itu adalah menggunakan demokrasi. Bahkan ada referensi yang mengatakan bahwa Maududi pun juga mengakui demokrasi itu sebab satu-satunya alternatif untuk memilih pemimpin dengan cara yang adil. Nah, persoalannya kemudian adalah hakimiyah al-ilahiyah ini ya diekspor, kalau saya katakan begitu, atau mungkin dengan istilah lain diambil alih oleh Said Qutb di Mesir. Namun sebelum saya menjelaskan bagaimana Said Qutb mengembangkan teori hakimiyah ilahiyah ini, perlu saya tegaskan bahwa ketika di tangan Maududi, ruang lingkup hakimiyah ilahiyah itu adalah hanya pada ijtihad as-siyasi, ijtihad politik. Itu yang bisa saya pahami. Tapi ketika hakimiyah ilahiyah itu di tangan Said Qutb, maka tidak lagi hanya pada ijtihad as-siyasi, melainkan beralih kepada al-uluhiyah, tauhid uluhiyah. Jadi beralih pada akidah dan tauhid al-uluhiyah. Perlu kita pahami bahwa Said Qutb memperkenalkan istilah hakimiyah ilahiyah pada tanah yang sangat berbeda dari tanah tempat kelahirannya, yaitu India. Atau berbeda dari lingkungan tempat lahirnya. Dari lingkungan tempat lahirnya istilah hakimah ilahiyah itu sendiri. Sebetulnya kontribusi Said Qutb hanya menerjemahkan hakimah ilahiyah dalam konteks akidah dan tauhid al-uluhiyah itu. Nah, lalu kemudian istilah hakimiyah ilahiyah itu beralih ke tangan zu'ama, ke tangan pemimpin-pemimpin muslim, dalam tanda kutip mengklaim melakukan reformasi. Maka kemudian berdirilah partai-partai, organisasi-organisasi yang slogannya adalah inil hukmu illa lillah. Nah, itu yang kita pahami dari perkembangan hakimiyah ilahiyah yang semula di India atau Pakistan, ya, kemudian beralih ke Mesir,
lalu kemudian ditangkap, ya, dipahami oleh sejumlah tokoh-tokoh Muslim, ya, al-Ihya al-Islami gitu ya, yang mengklaim sebagai reformis, sehingga istilah ini kemudian menyebar kemana-mana, dan mungkin juga kita di Indonesia juga sebagian memahami hakimiyah ilahiyah ini sebagai apa yang dipahami oleh Said Qutb dan juga dipahami oleh Al-Maududi. Nah, sekarang apakah hakimiyah ilahiyah ini relevan? Untuk menjawab ini tentu tidak mudah. Tapi saya ingin menyampaikan perkembangan dari pemikiran, pembagian daripada hakimiyah ilahiyah ini. Kalau kita lihat, al-hakimiyah ini sudah mengalami perkembangan kalau kita merujuk kepada Al-Quran. Ya. Hakimiyah ilahiyah ini sebetulnya diberlakukan ketika agama dalam fase keluarga dan juga agama dalam fase bangsa. Ya. Nah, bahkan ketika agama itu berada dalam fase bangsa, hakimiyah yang berlaku itu adalah hakimiyah al-istikhlaf. Ya. Hakimiyah al-istikhlaf. Ada perbedaan hukum Islam dalam konteks hakimiyah ilahiyah maupun dalam konteks hakimiyah al-istikhlaf. Yang saya sebut dengan hakimiyah al-istikhlaf ini ketika pada zaman Nabi Daud, ketika pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, kemudian hakimiyah ilahiyah ini ketika pada zaman Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Artinya apa? Interaksi Tuhan dengan umat-umat bangsa pada saat itu bersifat langsung atau sebut bersifat hissi. Misalkan begini, ketika kaum Nabi Musa membutuhkan air minum, maka mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa. Apa kemudian yang terjadi? Famfajarat min husnata asyrata aina. Maka keluarlah 12 mata air. Jadi kalau kita istilahkan itu, ada servis Tuhan kepada umat manusia pada saat itu bersifat langsung, tetapi sebagai kompensasinya adalah al-hakimiyah al-ilahiyah. Kalau mereka misalkan, kita baca di dalam Al-Quran itu, tidak melakukan ibadah pada hari Sabtu, langsung berubah menjadi kera. Itu ya. Apakah kera wujudnya seperti kera yang sesungguhnya ataukah hatinya seperti kera? Itu adalah perbedaan antar para ulama. Itu ya. Ketika mereka itu melakukan perzinahan, maka di situ berlaku hukum rejam dan lain sebagainya. Jadi al-hakimiyah al-ilahiyah ini berkaitan dengan hukum yang kita sebut dengan al-isri wal aglal. Jadi hukumnya itu cukup sadis betul itu. Itu ya, terutama hukum yang diberlakukan kepada umat Yahudi sebagaimana yang tertera di dalam Taurat. Demikian pula pada hakimiyah al-istikhlaf. Cuma dalam konteks hakimiyah al-istikhlaf ini, itu ya, nabi yang ada di situ juga menjadi pemimpin yang dapat kita contohkan dengan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Nah, lalu pertanyaannya kemudian adalah ketika agama itu bersifat universal dan untuk umat manusia secara keseluruhan, maka hakimiyah apakah yang berlaku? Maka di sini saya coba jawab, inilah hakimiyah Alkitab, atau kita bisa sebut dengan hakimiyah al-basyariyah. Adalah hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran,
tetapi berdasarkan produk ijtihad para ulama yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita sekarang. Mengapa saya katakan demikian? Al-Quran ini adalah merupakan kitab samawi yang terakhir. Dan tidak ada lagi nabi-nabi yang diutus pasca kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain dapat saya katakan bahwa ada hubungan antara an-nubuwah al-khotimah dengan Alkitab al-khotim. Ya, dengan kitab al-khotim. Jadi ada hubungan antara kitab terakhir dengan kenabian yang terakhir. Mungkin dapat pula kita katakan bahwa keberadaan Al-Quran jauh lebih penting daripada kenabian. Itu sebabnya Allah tidak mengutus para nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Sebab sudah ada Al-Quran. Al-Quran ini adalah jauh lebih penting daripada kenabian. Nah, sehingga Al-Quran ini harus kita definisikan sebagai kitab muadil, maudhu'iyan lil kaun. Artinya kitab yang setara dengan jagat raya. Artinya soleh likulli zaman wa makan. Dapat mengikuti perkembangan zaman dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Nah, berarti pada era Islam yang sekarang ini, terutama pada era globalisasi Islam kedua, kita tidak lagi membutuhkan apa yang disebut dengan negara agama. Cukup dengan negara sebagaimana negara-negara yang ada sekarang ini, seperti di Indonesia misalkan, Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, gitu kan. Bahkan ada pertanyaan mendasar, apakah agama itu milik pemerintah ataukah milik rakyat? Jika dilihat dari teks-teks, sebetulnya kan agama itu adalah untuk individu. Artinya, sebuah negara itu bisa dalam mengambil bentuk apapun, tetapi masyarakatnya harus beragama. Supaya ini jangan sampai salah dipahami. Nanti kalau saya katakan tidak perlu negara agama, jangan dianggap itu sekuler. Gitu kan? Karena beberapa tokoh juga menulis, ada sekuler parsial, ada sekuler total. Gitu ya. Sekuler total mungkin yang diambil oleh Barat. Kemudian sekuler parsial itu mungkin di beberapa negara Islam. Sebetulnya teori-teori ini tidak cocok. Cuma kalau kita lagi-lagi menetapkan negara agama juga semakin tidak jelas lagi. Mengapa saya katakan sering negara-negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara Islam itu kadang-kadang dijadikan alat untuk menghukum lawan politik atas nama agama, atau menghukum orang yang dianggap bersalah atas nama agama. Mereka mendeklarasikan diri sebagai wakil Tuhan di permukaan bumi ini, itu adalah persoalan yang besar. Nah, oleh karena itu, Al-Hakimiyah Al-Ilahiyah mungkin eranya sudah habis, kemudian Hakimiyah Al-Istihlab eranya juga sudah habis, maka yang tersisa adalah Hakimiyatul Kitab, tapi maksud saya di sini adalah Al-Quran dalam konteks Hakimiyah Al-Basyariyah. Bagaimana Al-Quran itu dipahami oleh masyarakat? Bagaimana hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi? Nah, ketika Taliban itu menguasai Afghanistan, pertama, ini dia fokus pada Hakimiyah Ilahiyah ini. Mereka mendeklarasikan dirinya dalam tanda kutip sebagai wakil Tuhan. Dan boleh jadi mereka itu akan menghukum lawan politik atas nama Tuhan. Atau memberlakukan hukum syariah atas nama Tuhan. Tegasnya, mereka mengklaim sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Nah, ada pelajaran setelah itu. Ternyata Hakimiyah Ilahiyah secara total ini tidak bisa. Hakimiyah Istihlab ini juga sulit dipertanggungjawabkan. Maka ketika ada perubahan pemikiran itu sebetulnya, entah bagaimana nanti kita lihat ke depan, apakah dia itu masuk pada Hakimiyah Alkitab
atau hakimiyah al-basariyah. Tapi bagaimana mereka memahami hakimiyah Alkitab dan hakimiyah al-basariyah tersebut? Gitu ya. Yang pasti ada perubahan cara pandang dari kaum Taliban sekarang ini. Nah, jadi muaranya itu di sini. Gitu ya. Nah, kemudian coba dari ulil amri minkum menuju kaidah as-silmi kafah. Tapi maaf, slide-nya ini tidak tuntas. Tapi ingin saya katakan, dari ulil amri minkum menuju kaidah as-silmi kafah. Kadang-kadang kaum Islamiyin itu kan, ya menurut hemat saya agak keliru juga itu mengartikan udkhulu fis silmi kafah itu. Coba dilihat. Dari ulil amri minkum, ini kata kunci. Kenapa Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Tidak menggunakan ulil amri alaikum. Kalau Allah menggunakan ulil amri alaikum, berarti kita akan mengangkat tokoh yang disegani itu ya oleh masyarakat yang kemudian nanti akan memerintah secara otoriter. Dia itu akan menguasai masyarakat tanpa adanya hiwar, dialog, tanpa adanya syura, sistem permusyawaratan, atau kalau kita pinjam istilah modern itu tanpa demokrasi. Maka Allah tidak menggunakan atiullah wa ulil amri alaikum, sebab itu akan menunjukkan akan memberikan peluang bagi orang-orang yang mengklaim sebagai tokoh masyarakat untuk menjadi pemimpin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga tidak mengatakan ulil amri fikum. Itu loh. Mengapa tidak mengatakan ulil amri fikum? Karena memberi peluang kepada siapapun yang punya potensi dan punya peluang untuk menjadi pemimpin. Artinya pemimpin itu ya, yang penting dia itu mampu, baik dan lain sebagainya, itu ya. Tetapi tidak melihat agamanya. Seperti di Indonesia itu siapapun itu, saya kira itu berhak untuk mencalonkan diri dari presiden. Tidak melihat agamanya. Persoalan siapa yang menang itu persoalan lain. Itu sudah masalah politik. Tetapi yang pasti di sini Allah tidak mengatakan ulil amri fikum. Melainkan apa? Ulil amri minkum. Jadi minkum itu siapapun yang ada di tengah komunitas negara itu. Nah, jadi dalam kerangka memilih pemimpin itu harus berlaku kaidah apa yang disebut dengan kaidah as-silmi kafah. Tuh ya. Jadi as-silmi kafah itu adalah as-sara', lawan daripada as-sara', konflik. Nah, sehingga pertanyaannya kemudian adalah gitu ya. Negara-negara modern, negara-negara Islam modern sebetulnya harus lebih mengutamakan as-silmi kafah. Artinya ada perdamaian secara total di dalam negara itu. Gitu ya. Sedangkan sistem hukum yang diberlakukan adalah sistem hukum yang sesuai dengan kesepakatan yang disebut dengan ijma. Tidak harus memaksakan sistem hukum tertentu. Gitu ya. Kemudian juga harus melibatkan orang banyak. Nah, sehingga di sini Allah membedakan antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada ulil amri dari kalangan kita. Dia tidak memasukkan ketaatan kepada Rasul dalam lingkup ketaatan ulil amri. Pada saat itu Rasul adalah sebagai waliul amri. Tetapi Allah tidak memasukkan ketaatan kepada Nabi itu sebagai taat kepada waliul amri. Itu ya. Melainkan pada waktu itu dalam konteks atiur rasul. Dan memang ketaatan kepada Rasul itu harus lebih diutamakan daripada ketaatan kepada yang lain, termasuk juga ketaatan terhadap diri kita sendiri. Jadi ketaatan terhadap diri kita sendiri harus dinomor duakan, harus dinomor berapakan, harus kita utamakan adalah ketaatan kepada Rasul. Nah, dengan demikian pada fase kerasulan ketaatan sepenuhnya kepada Allah dan kepada Rasul. Pasca wafat Rasul,
berlaku al-hakimiyah al-basyariyah. Sehingga ulil amri adalah dari kalangan rakyat yang dipilih secara bebas. Nah, kalau negara-negara modern, negara-negara Islam yang berada di negara modern ini harus memaksakan hal tersebut, biasanya akan menghadapi tantangan-tantangan yang sangat-sangat yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, paradigma berpikir politik itu ya, paradigma berpikir politik umat Islam itu harus dirubah, gitu ya. Kita tidak bisa bersikukuh menafsirkan secara subjektif apa yang disebut dengan al-hakimiyah al-ilahiyah itu. Karena ini adalah istilah yang sangat-sangat istilah ini mengandung makna yang tidak begitu jelas, gitu ya. Sehingga istilah ini kemudian ditafsirkan oleh kelompok, misalkan ada Daesh, itu ya. Daesh itu sebutan bahasa Arab. Kalau kita sering menyebutnya ISIS, gitu ya. Nah, itu akan menggunakan hakimiyah ilahiyah sebagai jargon untuk menghukum lawan-lawan politiknya. Dan kemudian terakhir yang saya sampaikan bahwa yang mengangkat jargon al-hakimiyah al-ilahiyah ini kemudian diikuti dengan gerakan-gerakan takfir dan hijrah. Itulah kemudian situasi umat menjadi kacau dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sehingga bentuk negara yang ideal itu seperti kita di Indonesia ini. Hukum yang kita berlakukan bukan hukum Islam, tetapi kita taat pada hukum Islam itu. Negara kita bukan negara agama, tetapi masjid tetap dibuka 24 jam, gitu ya. Dan konsensus kita adalah negara Pancasila itu. Ini sebetulnya dalam kerangka al-hakimiyah al-basyariyah. Pertanyaannya kemudian adalah, boleh tidak hukum agama diterapkan? Boleh, tetapi tidak lagi mengatasnamakan hukum agama, melainkan hukum itu harus melekat di dalamnya nilai-nilai etis religius. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan peserta bisa memahami cara berpikir saya untuk memposisikan syariah dalam kerangka negara modern. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.